Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Di video ini, saya akan menjelaskan conditional sentence, kalimat pengandaian. Ada 4 tipe yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini. Di antaranya, type 0, type 1, type 2, dan type 3. Keempatnya ini akan saya jelaskan satu-satu beserta contohnya. Kita mulai dari pembahasan type 0. Conditional sentence type 0 ini berisi real condition atau kenyataan pasti yang mana hasilnya atau kenyataannya akan selalu sama. Contohnya, if you close your eyes, you don't see anything. Jika kamu menutup mata, kamu tidak melihat apa-apa. Ini real condition, kenyataannya akan selalu sama, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Coba sekarang dipraktekkan, kalian menutup mata. Apakah kalian bisa melihat? Pastinya tidak bisa melihat. Inilah yang disebut real condition atau kondisi nyata. Kalimat ini juga bisa dibalik. You don't see anything if you close your eyes. Kamu tidak bisa melihat apa-apa jika kamu menutup mata. Perhatikan perbedaannya. Apabila if close ada di depan, maka untuk melanjutkan ke main close-nya harus dikasih koma. If close, main close. Seperti itu ya. Namun, apabila if close ada di tengah, misalkan, you don't see anything if you close your eyes, maka tidak usah menggunakan koma, karena sudah ada if di tengah. Oke? Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya, if you put a stone in water, it sinks. Jika kamu meletakkan batu di air, pasti tenggelam. Ini real ya. Kalau nggak percaya, coba sekarang dipraktekkan. Kalian meletakkan batu di air, pasti tenggelam. If we burn a paper, it becomes ash. Jika kita membakar kertas, kertas tersebut menjadi abu. Sudah pasti ya, ini real condition atau kondisi nyata. Kenyataannya sudah pasti akan menjadi abu jika kita membakar kertas. Nggak percaya, praktekkan lagi. Perhatikan pola conditional sentence type 0. Ini menggunakan pola if simple present tense, simple present tense. Atau kita bisa balik, simple present tense, if simple present tense. Jadi, if close ini menggunakan simple present tense, main close ini juga menggunakan simple present tense. Atau kita bisa balik, main close simple present tense, if close simple present tense. Type 0 sudah. Sekarang lanjut ke type 1. Conditional sentence type 1 ini merupakan kalimat pengandaian yang memiliki kemungkinan besar akan terjadi. Atau keinginannya kemungkinan besar akan menjadi nyata. Asal syaratnya terpenuhi. Contohnya, if I meet her, I will give her money. Jika saya bertemu dia, saya akan memberi dia uang. Ini kemungkinan besar terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, asal syaratnya terpenuhi. Syaratnya yang mana? Yakni if close. If I met her, ini merupakan syarat. Kenyataannya, I will give her money. Ini kenyataan yang akan terjadi apabila syaratnya terpenuhi. Perhatikan kalimat ini. If I met her, I will give her money. Jadi ada koma ya, apabila if ditaruh di depan. If close, main close. Atau kita balik, main close, if close. If ada di tengah, maka kita tidak usah menggunakan koma. Seperti itu ya. Gimana? Masih belum paham? Mari kita lanjut ke contoh berikutnya. If you invite me, I will attend your party. Jika kamu mengundang saya akan menghadiri pestamu. Ini akan menjadi kenyataan asal syaratnya terpenuhi. Kapan terjadinya? Bisa sekarang atau bisa di masa yang akan datang. Tergantung syaratnya kapan dipenuhi. Contoh berikutnya, if he apologizes, I will forgive him. Jika dia meminta maaf, saya akan memaafkannya. Ini kemungkinan besar terjadi, asal syaratnya terpenuhi.
yang menjadi syarat adalah if he apologizes. Kenyataannya apa nanti yang akan terjadi? I will forgive him. Ini kenyataannya. Perhatikan pola dari conditional sentence type 1. Ini menggunakan if simple present tense, simple future tense. If clause-nya menggunakan simple present tense, main clause-nya menggunakan simple future tense. Sekarang masuk ke penjelasan conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 ini membicarakan pengandaian yang mana kenyataannya berbanding terbalik dengan masa sekarang. Unreal atau tidak nyata. Perhatikan contohnya ya. If I had a car, I would lend her my car. Jika saya memiliki sebuah mobil, saya akan meminjamkannya mobil saya. Nah, ini kalimat pengandaian yang mana berbanding terbalik dengan masa sekarang. Kenyataannya apa? I don't have a car. Kenyataannya saya tidak memiliki mobil sekarang. Contoh berikutnya, if you took an English course, you would speak English fluently. Jika kamu ambil kursus bahasa Inggris, kamu akan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ini berbanding terbalik dengan masa sekarang. Kenapa? Karena kenyataannya you don't take an English course. Contoh berikutnya, if I were you, I will visit her. Jika saya menjadi kamu, saya akan mengunjunginya. Kenyataannya apa? I'm not you. Saya bukan kamu. Ini berbanding terbalik dengan masa sekarang. Perhatikan kalimat if I were you, I would visit her. If I were you, I were. Masih ingat rumus simple past tense? Apabila subjeknya I, she, he, it, ini biasanya pakai was. Sedangkan apabila subjeknya you, we, they, ini menggunakan were. Namun, dalam kalimat conditional sentence, khusus tipe 2, ini harus menggunakan were untuk semua subjek, baik tunggal maupun jamak. I harus menggunakan were, she, he, it juga harus menggunakan were. Apalagi you, we, they. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menggunakan was? Boleh-boleh saja, karena ada juga yang menggunakan was. Namun, lihat kondisinya. Apabila kondisi formal, kita harus menggunakan were. Namun apabila dalam kondisi yang tidak formal, maka kita boleh menggunakan was. Namun apabila dalam kondisi formal, kita harus menggunakan were. Biar kalimatnya menjadi benar ya. Perhatikan pola kalimat conditional sentence tipe 2 ini, yakni menggunakan pola if simple past tense, past future tense, atau kita bisa membaliknya, past future tense, if simple past tense. Ini pola kalimat dari conditional sentence tipe 2. Untuk menyatakan kondisi yang sebenarnya di tipe 2, kita menggunakan simple present tense. Contohnya, if I were you, I would visit her. Kenyataannya kita menggunakan simple present tense. I'm not you. Saya bukan kamu. Lanjut ke pembahasan conditional sentence type 3 atau tipe ketiga. Conditional sentence tipe 3 ini menyatakan pengandaian yang tidak mungkin. Artinya, ini kenyataannya berbanding terbalik dengan masa lampau. Ini dia contohnya. If you had told me your problem, I would have helped you. Jika kamu telah memberitahu saya masalahmu, saya akan telah membantumu. Kenyataannya, you didn't tell me your problem. Kamu tidak memberitahu saya masalahmu. Kapan yang tidak memberitahu? Di masa lampau. Ini kenapa dikatakan impossible atau pengandaian yang tidak mungkin. Bisa dikatakan penyesalan. Perhatikan, if you had told me your problem, I would have helped you. Jadi ada koma ya. Apabila if clause ada di depan, gunakanlah koma sebelum main clause. Apabila main clause di depan atau if di tengah, kita tidak usah menggunakan koma. Contoh berikutnya, if I had left her, she would have missed me so much. Jika saya telah meninggalkannya, dia akan telah
sangat merindukan saya. Kenyataannya, I didn't leave her. So, she didn't miss me so much. Kenyataannya, saya tidak meninggalkannya, jadi dia tidak sangat merindukan saya. Kapan terjadinya? Di masa lampau. Perhatikan pola kalimat dari conditional sentence type 3 ini, yakni menggunakan if, past perfect tense, past future perfect tense. Perhatikan pola kalimatnya, kemudian tinggal ngikutin saja. Gampang sekali. Gimana? Sudah paham? Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami dan kalian bisa menggunakan conditional sentence secara benar. Thank you. Terima kasih. Matur selangkung. Bye.